Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Lisna Dahara SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang, asal sekolah dari SDN 104237 dan 10B. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Bapak Muhammad Ilham SPDWR, guru kelas 5 di SDN 104237. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan yang akan dilakukan dalam supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid. Begitu ya Pak Ilham? Siap, Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Kalau tujuan pembelajaran sih, kalau saya kan Bu masih di bab 1, ya kan. Kalau mau kita ambil untuk pelajaran IPAS itu di bab 1 itu judulnya cahaya dan bunyi. Ya kan, kalau ditanya nanti tujuan pembelajarannya kita lihat nanti di bagian per subjudulnya. Nanti di subjudul itu nanti yang pertama tentang cahaya. Itu indikator yang mau diambil nanti kan sifat-sifat cahaya. Ya, kan? sifat cahaya. Iya, nanti kalau di bunyi sifat-sifat bunyi, kemudian nanti ada tentang mata dan bagian mata, kemudian telinga dan bagian telinga. Jadi di bab 1 itu Bu ada 4 subjudul. Jadi kalau ditanya nanti tujuan pembelajarannya, kalau di cahaya tadi paling enggak tujuannya anak-anak itu bisa paham tentang sifat-sifat dari cahaya tadi melalui percobaan atau yang lain-lain. Itu juga sama yang bunyi. Berarti tujuan pembelajarannya yaitu anak memahami tentang sifat-sifat Iya, cahaya melalui percobaan sederhana lah itu. melalui percobaan sederhana. Iya. Oke. Nah, jadi bagaimana areal pengembangan yang akan Bapak capai saat observasi? Areal pengembangannya Bu ya, saya ini untuk sementara fokusnya di cahaya dulu, ya kan. Nanti areal pengembangannya nanti kalau bisa anak-anak udah bisa mempraktikkan itu Bu, secara sederhana jenis-jenis cahaya tadi itu, bukan jenis, sifat-sifat cahaya tadi itu kan ada 6 itu yang mau dipelajari sifat-sifatnya. Paling enggak dari praktik sederhana tadi itu udah paham tuh anak-anak. Oke, jadi itu ya Pak ya, jadi ya, pemahaman anak-anak terhadap sifat-sifat tadi. Lalu saya ingin tahu nih bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas dari segi strateginya, modelnya, dan juga metode pembelajarannya. Kalau secara keseluruhan nanti pertama saya mau coba pakai apa namanya, kolaborasi media sih. Iya, melalui fokus, ya kan, lalu melalui media nyata seperti itu. Jadi biar anak-anak lebih paham, karena kalau dari video aja nggak lihat nyatanya juga bingung. Maksudnya nyatanya dalam bentuk gambar atau apa nanti gitu ya dibentuk. Lalu dengan praktek tadi itu juga. Jadi 3 yang mau dipakai nanti Bu. Jadi strateginya tadi Apa sih namanya tuh, kolaborasi apa namanya? apakah Bapak juga mau membuat pembelajaran, memasukkan pembelajaran diferensiasi atau Maksudnya itu tadi berdiferensiasi. Oke, berarti nanti di strateginya Bapak akan mengambil Iya, pembelajaran karena IKN kan kalau bisa berdiferensiasi tadi gitu ya. Oke, berarti nanti strateginya Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tadi biar lebih fokus lagi tadi bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak buat.
yang ada di dalam Medianya. nanti pembelajaran nanti Kalau dia medianya berupa apa gitu? berupa yang pertama, kalau infocus tadi itu kan udah pasti nanti ya kan, untuk video. Lalu Video. lalu nanti saya buat gambar-gambar besar, ya kan. Lalu kemudian saya bawa nanti senter itu Bu, senter sebagai media cahayanya. Berarti benda konkret Iya, ya? kemudian nanti saya bawa juga kaca, kemudian plastik, lalu kayu, karena mesti ada perbandingan di situ. Oke, berarti itu ya tadi membuat video, ada video tadi, ada juga benda-benda Benda yang konkret. konkretnya Iya. ya, dan mungkin LKPD ya Pak LKPD ya, pasti untuk itu, Bu. mengetahui ya, Iya. untuk mengetahui anak. Oke, jadi kira-kira kapan ini akan dilaksanakan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam berapa? Untuk pembelajaran tersebut mungkin karena ini udah di hari Kamis, mapel IPAS juga ada di minggu depan itu. Berarti minggu depan Jadi ya? insya Allah minggu depan kelas sudah bisa mulai. Oke, berarti minggu depan, berarti di hari apa itu Pak? Di hari Selasa ada. Selasa. Selasa jam 1 jam 2. Jam pertama dan kedua. Iya. Oke ya Pak ya. Lalu nanti berarti saya akan datang ke kelas Bapak di hari Selasa Siap. di jam pertama dan kedua nanti ya Pak ya. Iya. Untuk supervisi saya akan lihat dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas tadi ya. Nantinya setelah selesai observasi kita akan mengadakan percakapan. Tadi kan ini kan kita pra-observasi, berarti nanti ada percakapan pasca observasi. Oke. Nantinya pada percakapan pasca observasi saya nanti akan didampingi dengan BP ya, pengajar praktik. Dan sebelum kita akhiri, kira-kira nih Pak, apa sih yang Bapak dapat dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapat sih yang pertama pemberitahuan dari si ibu tadi kan. Dalam observasi otomatis saya juga kan disiapkan semua, nggak mungkin kita mau perang nih nggak punya apa-apa. Oke, gitu. betul. Apalagi ada ibu di dalam kan. Oke, nanti kan kalau misalnya kita sudah ada percakapan pra observasi, berarti Iya. kan yang jelas kita harus Persiapan itu harus Nah, matang. persiapan harus matang, baik itu dari medianya juga, strategi apa yang akan Bapak buat, dan semuanya harus lengkap ya, supaya kita nanti dalam saat di observasi jadinya saat nanti supervisi di kelas Bapak sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh tanya Bu, ada nggak indikator sendiri dari Ibu untuk apa nanti observasi di kelas? Siapa tahu nanti bisa dimasukkan sama saya gitu. Oke, kalau indikator ya paling tidak nanti kita melihat keberhasilan anak itu kan dari segi pengetahuannya juga, dan juga nanti harus Bapak nilai juga dari pengetahuan dan segi keterampilannya. Juga, ya. Jadi kita melihat dari situ juga, dan keaktifan siswa nanti kan kita sudah pelajaran tentang student center, jadi jangan kita yang terlalu berperan gitu. Oh berarti dari jam mulai masuk sampai selesai mata pelajaran itu? Iya. Oh siap. Jadi mungkin itu saja ya Pak untuk pasca pra-observasi ini. Terima kasih atas waktunya yang sudah Bapak berikan. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi nanti. Iya Bu. Mudah-mudahan Bapak dapat mempersiapkan pembelajarannya sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Ilham atas waktunya. Pokoknya saya tunggu di kelas Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.